Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Membawa Perubahan. Saudara, tidak penting sudah berapa kali kita memperingati atau merayakan Paskah. Tapi pertanyaannya, apakah Paskah membawa perubahan dalam hidup kita? Kalau jujur, belum. Bahkan tidak, saudara. Andai kata ada yang mengalami perubahan hidup, saya kira sedikit jumlahnya, bahkan sedikit sekali. Kenapa bisa begitu? Karena kebanyakan kita memperingati Paskah atau kebangkitannya hanya sekedar liturgi atau memenuhi kewajiban keberagamaan. Dan maaf, bagi hamba Tuhan tertentu, berpotensi menjadi suatu kebanggaan, apalagi kalau bisa merayakan dengan meriah dan yang hadir banyak. Tetapi sesungguhnya tidak ada penghayatan sama sekali. Pergi ke gereja merayakan Paskah tidak beda dengan ibadah biasa. Bahkan lebih ironi lagi, tidak berbeda dengan kita ketika pergi ke pasar, mal, atau ke tempat lain. Artinya kita hanya datang mengikuti, lalu pulang dan selesai sudah. Semua kembali normal, semua kembali seperti biasa dan tidak ada yang berubah. Kenapa begitu? Tadi sudah saya katakan, karena tidak ada penghayatan. Padahal perubahan hanya akan terjadi jika kita menghayati dengan sungguh-sungguh apa yang dialami Tuhan Yesus. Penghayatan itu pun harus benar-benar menggores dalam hati nurani kita. Sungguh itu tidak mudah, dan itu hanya bisa kita alami kalau kita mau membiasakan diri memahami pikiran dan perasaan Kristus setiap hari. Iya, karena dengan begitu kita bisa menghargai perasaannya dan menghormati dia sebagaimana mestinya. Makanya tidak banyak orang yang mengalami perubahan sikap hidup setelah merayakan Paskah. Padahal setiap kali merayakan kebangkitannya, kita seharusnya semakin bertumbuh dewasa, saudara. Terkait hal itu dituliskan dalam Yohanes 20 ayat 25 seperti ini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jelas dicatat, kalau untuk percaya akan kebangkitan Yesus, Thomas butuh bukti baru ia akan percaya. Sebenarnya ini bisa dimaklumi. Makanya Tuhan menemui dia dan menunjukkan bukti. Bagaimana dengan kita? Injil sudah berbicara secara utuh tentang hidup Yesus. Kita percaya dan kita menerima dengan iman, bukan? Artinya, ketika kita berkata, aku percaya Yesus bangkit, kita tidak butuh bukti lagi. Justru kitalah yang harus membuktikan percaya kita melalui perubahan hidup yang semakin serupa Yesus. Tapi faktanya, pikiran, tutur kata, dan perbuatan kita tidak berubah. Itu sebenarnya belum bisa dikatakan percaya, saudara. Keadaan seperti itu namanya ateis praktis. Tapi kalau dikatakan demikian, pasti kita marah, bukan? Padahal, ya demikian keadaan kita. Buktinya apa? Satu, banyak yang hidupnya masih sembarangan, tidak memperhatikan perasaan Allah dan tidak takut akan Dia. Kalau ngomong seenaknya, tidak memperhatikan apakah perkataannya melukai orang atau tidak. Memperlakukan orang lemah semena-mena.
Kalau disakiti, membalas lebih menyakitkan. Tidak takut Tuhan. Padahal roh-roh jahat saja gemetar loh dengan Tuhan. Kok kita tidak? Aneh kan? Jelas kok, Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan perhatikan, mereka gemetar. Itu yang pertama. Dua, kita masih sering takut, khawatir, cemas. Saudara, kalau kita percaya Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup, dan Ia memelihara dan menyertai kita, kenapa kita harus takut, khawatir, dan cemas? Bukankah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Roma 8 ayat 28. Jadi, kalaupun sakit saudara belum sembuh, masalah saudara semakin banyak, pekerjaan saudara masih sepi, suami saudara masih belum bertobat, saudara belum mendapat jodoh atau keturunan, difitnah atau tidak dianggap, itu semua pasti ada maksud Tuhan. Maka saudara harus temukan maksud Tuhan itu. Begitu saudara. Nah, kalau kita masih takut juga ya, masih cemas juga, khawatir, sesungguhnya kita sedang tidak mempercayai kalau Yesus itu telah bangkit dan hidup. Yang ketiga, kita tidak membangun hubungan dengan Dia, dengan Tuhan. Kalaupun ada hubungan, tidak secara patut. Dari mana kita tahu? Gampang saudara. Kebanyakan kita punya waktu untuk WA-an, bahkan bisa berjam-jam, bisa nonton TV, apalagi kalau acaranya drakor, sinetron, bola, punya waktu untuk bekerja, mengasuh anak, jalan-jalan, ya, hobi dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit di antara kita, ya, memiliki aktivitas atau kegiatan yang sampai menyita seluruh waktu. Tetapi untuk bertemu Tuhan 10-15 menit saja tidak tahan. Faktanya seperti itu. Baca Alkitab belum genap satu pasal, kepalanya sudah tertunduk dan tertidur. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan kita harus berbakti hanya kepada Allah saja. Artinya apa? Ya, seluruh hidup kita harus kita pakai untuk melayani Dia. Tidak boleh untuk yang lain, tidak boleh untuk dunia. Itu sama artinya apapun yang kita lakukan harus kita arahkan hanya untuk kepentingan Tuhan. Maksudnya begitu, saudara. Maka, agar kebangkitannya benar-benar mendatangkan perubahan, bisa merubah hidup kita, ya kita harus benar-benar menghayati bahwa Yesus yang telah bangkit dan hidup itu, kita harus hayati sungguh-sungguh sampai hal itu menggores kuat di dalam hati kita. Dan itu dimulai dengan menghargai perasaannya setiap hari, setiap waktu. Sehingga kita bisa senantiasa berhati-hati dan waspada di dalam hidup ini. Setiap apa yang kita lakukan boleh senantiasa menyukakan hati Tuhan. Percayalah, dengan demikian hidup kita akan berubah. Hati kita akan teduh, tenang, dan damai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.